Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Nadiatul Huda dengan nomor NPM 2412168 dari kelas AS 24PB. Saya akan menjelaskan rangkuman tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Kata demokrasi berasal dari kata Yunani, demos, rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi dalam segi bahasa, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Demokrasi dalam perspektif Islam. Konsep-konsep demokrasi Islam. 1. Syura atau musyawarah. Bertukar pikiran, berkonsultasi, dan bertukar pendapat mengenai masalah kemasyarakatan dan kepentingan umum. Yang kedua, ijma. Konsensus, sistem mengakui suara mayoritas. Yang ketiga, ijtihad, penilaian interpretatif murni. Ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam. 1. Berada di bawah payung agama Islam. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi tentu sesuai nilai Islam. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah. Yang keempat, suara mayoritas tidak bersifat mutlak tetapi menjadi pertimbangan utama dalam masyarakat. Yang kelima, musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad. Yang keenam, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Yang ketujuh, hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Syura, prinsip cara pengambilan keputusan secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, atau keadilan. Yang ketiga, al-musawah, kesejajaran. Yang keempat, al-amanah, sikap penuh kepercayaan. Yang kelima, al-masuliyah, sikap bertanggung jawab. Yang keenam, al-huriyah, artinya kebebasan. Perbedaan demokrasi dan Islam. Demokrasi hanya untuk dunia saja, sedangkan Islam sampai akhirat. Kekuasaan tertinggi, demokrasi dengan rakyat, Islam dengan Tuhan. Tempat kembali urusan-urusan, demokrasi dengan suara terbanyak, Islam dengan Tuhan. Kebebasan, demokrasi mutlak, Islam tidak mutlak. Komentar mengenai praktik demokrasi saat ini di Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa ada transaksional dalam demokrasi kita. Padahal hal ini yang dapat merusak nilai-nilai di dalam demokrasi. Seperti kemarin kita banyak melakukan pemilihan dalam konteks pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota, DPRD provinsi, DPR RI, hingga DPD RI. Bisa terlihat ada beberapa bahkan banyak anggota partai politik yang melakukan transaksional ini. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat perlahan berubah menjadi arena transaksi, di mana suara tidak lagi menjadi simbol aspirasi, melainkan sesuatu yang ditukar dengan uang atau barang, seperti sembako. Banyaknya tercipta lingkaran setan korupsi, salah satunya karena dampak demokrasi transaksional ini. Demokrasi ini mestinya semakin hari semakin baik. Sekalipun demokrasi punya azas kebebasan, tapi harusnya tetap berdasar pada kebenaran dan keadilan, bukannya menghalalkan segala cara dan yang penting menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Untuk itu, jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri kita ini harus dibangun dan diperkuat untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.